Bali pantas dijuluki sebagai Pulau Surga dikarenakan bentang alamnya yang indah. Juga dikenal dengan keanekaragaman seni serta budaya yang amat disegani oleh para wisatawan. Seni dan budaya Bali banyak yang bersifat sakral dalam ritual keagamaan. Salah satunya dikenal dengan istilah Pancagita. 5 elemen suara yang wajib ada dalam tiap ritual keagamaan. Suara tersebut adalah suara genta, suara mantra, suara kidung, suara gamelan, dan suara kulkul. Suaranya yang khas tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dalam masyarakat Bali. Ialah kulkul. Menariknya, ada hal luar biasa pada kisah salah satu balai kulkul di Denpasar yang merupakan cagar budaya, simbol pengingat api perjuangan rakyat Bali. Balai Kulkul, Puri Agung Pemecutan. Kalau kita melihat Balai Kulkul ya, itu dari zaman mulai dibangunnya Puri Pemecutan yang di sebelah barat jalan, sampai saat ini belum ada renovasi, tapi sudah sesungguhnya menjadi cagar budaya itu. Itulah saksi bisu Perang Puputan Badung. Karena setelah puri ini dibangun pun itu belum pernah direnovasi, hanya melakukan perbaikan-perbaikan kecil, pembersihan itu saja. Puri Agung Pemecutan memang erat kaitannya dengan sejarah perjuangan rakyat Bali. Singkat sejarah, Kerajaan Buleleng di bawah kekuasaan Ki Panji Sakti memiliki angkatan perang yang sangat kuat, yaitu Taruna Goa. Beliau ingin memperluas kekuasaan hingga menggempur Kerajaan Badung yang saat itu sedang dibangun oleh Kiai Anglurah Pemecutan. Namun, untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak, maka Kiai Anglurah Pemecutan akan menantang Ki Panji Sakti untuk berperang tanding 1 lawan 1. Dengan taruhan, yang kalah akan kehilangan kerajaannya. Ki Panji Sakti menyetujui tantangan tersebut dan diputuskan perang tanding akan diadakan di suatu daerah yang sekarang disebut dengan Tain Sian. Mengapa Tain Sian? Karena di sanalah jadi perang tanding antara Ki Panji dengan putra Kiai Ketut Pemedilan yang kemudian disebut dengan Kiai Anglurah Pemecutan Sakti. Nah, karena sampai sore tidak ada yang kalah menang, diberhentikanlah perang tanding ini oleh Kiai Ketut Pemedilan. Kamu bersaudara, hentikan, sama-sama dapat penugasan dari Betari Danu. Sehingga untuk menunjukkan persaudaraan itu, oleh Ki Panji Sakti dibuatkanlah Balai Kulkul ini yang menjadi saksi bisu Perang Puputan Badung. Nah, dibangunlah Balai Kulkul, kenang-kenangan dari Ki Panji. Sedangkan Ki Panji mendapat seorang putri cantik dari Kerajaan Badung. Itulah diboyong nanti ke Singaraja sebagai bukti persaudaraan. Betapa pentingnya Balai Kulkul yang berpengaruh pada sejarah berdirinya Puri Agung Pemecutan. Diperkirakan berasal dari abad 16 sampai 19 Masehi. Balai Kulkul ini terbuat dari batu padas. Bentuknya menjulang tinggi dengan konstruksi tiang dari kayu. Secara struktur, bangunan ini berhiaskan karang manuk maupun karang tapel yang dilengkapi dengan relief simbar gantung, arca-arca, 2 rapala, dan dewa. Piring maupun mangkok kuno juga menghiasi badan Balai Kulkul ini. Pada umumnya, Balai Kulkul merupakan bangunan penting di Bali yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan. Kalau kita berbicara Balai Kulkul, balai itu adalah tempat, sedangkan kulkul adalah kentongan kalau bahasa Indonesianya. Artinya kalau kita berbicara Balai Kulkul itu adalah murni dia tempat menempatkan kentongan. Rujukan kita bicara dari Balai Kulkul itu adalah Usana Bali. Karena dalam Usana Bali ada disebutkan yaitu geni wenang pinapagan dinding tetangguran. Ketika prosesi ngembak geni itu dimulai dengan menyuarakan bunyi-bunyian. Makanya
Kulkul ini adalah kelompok dari kelompok tetangguran itu sendiri atau yang dipukul yang mengeluarkan suara. Meskipun teknologi modern seperti telepon dan pengeras suara telah menjamah pada era modern seperti saat ini, namun masih banyak desa di Bali yang tetap menggunakan kulkul untuk berkomunikasi dalam konteks adat dan budaya. Ini menunjukkan fleksibilitas budaya Bali dalam menghadapi modernitas tanpa meninggalkan akar tradisional mereka. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Bali Kukul ini kan sifatnya umum, dan pada umumnya di Banjar-Banjar itu ada Bali Kukul karena untuk memanggil masyarakat. Itu tergantung daripada suara kukulnya. Ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat masing-masing desa adat untuk bagaimana pola penyuaraan kukul itu yang mempunyai makna tersendiri. Nah, kesepakatan ini kemudian menjadi catatan dan dicatat dalam aweg-aweg desa adat dan kemudian diturunkan ke masing-masing banjar-banjar yang ada di desa adat tersebut. Nah, contoh-contoh dari tulut dan kukul tersebut, 3 tulut untuk kode atau pemberitahuan ada orang meninggal atau kematian. Contohnya 3 tulut nebeng. Nah, itu untuk nebangnya pun itu menjadi kesepakatan ada diambil 7 kali, ada 9 kali. Sedangkan untuk pengerahan massa, gotong royong, pertemuan atau sangkapan itu biasanya dipakai kode dengan 5 tulut nebang. Kalau itu untuk ada bencana biasanya dipakai untuk tulut dan kukul bulus. Nah, hal ini dilakukan sampai bencana itu berakhir. Sebelum bencana itu berakhir, kukul itu tetap dibuluskan. Sedangkan untuk kegiatan ritual keagamaan, baik itu upacara dewayatnya, menusayatnya, kegiatan-kegiatan di Puri yang memang memerlukan penyuaraan gendongan itu biasanya dipakai dengan kukul yang disebut ngempang, yaitu ngempang itu ditalukan atau disuarakan saling saut menyaut. Di Bali itu ada 2 kukul lanang wadon, makanya itu disuarakan saling sautan tung tang dan berkelanjutan seperti itu. Sedangkan untuk pesekan-sekan ya baik sekan gong, seko manyi, seko dan organisasi-organisasi lainnya itu lebih di Jawa disebut dengan dara gumulung, yaitu mungkin itu yang bisa yang sampaikan bagaimana tulut-tulut kukul yang ada, bagaimana caranya menyuarakan kukul yang punya makna dan fungsi sesuai kesepakatan yang diadakan di desa adat masing-masing. Sebagai generasi penerus, selain menggunakan Bali Kukul sesuai fungsi semestinya, kita hendaknya merawat dan melestarikan Bali Kukul demi menjaga identitas budaya Bali. Bagaimanapun bagusnya digitalisasi, bagaimanapun eksisnya digitalisasi, ketika digitalisasi ini tidak akan bisa juga akan mengcounter, mengcover ketika ada kejadian-kejadian yang sifatnya meresahkan masyarakat. Tapi ketika kukul ini dieksistensi sesuai dengan aweg-aweg yang sudah ada di masing-masing banjar, masing-masing desa adat, ini kita bisa jaga Bali ini keamanannya dengan justru dengan kukul itu sendiri kita kembalikan eksistensi.
Hari ini kita telah mengetek video di Pura Sakenan dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Budaya